Hai, balik lagi ini hari ke-42 kita olahraga tiap hari. Ini akan menjadi video follow along seperti biasa. Kalau kalian belum olahraga sekarang, nanti kalian balik lagi ke video ini kalau kalian udah mau olahraga. Nah sekarang kalau misalkan ini sekarang kalian udah mau olahraga, oke ikutin. Pertama-tama pikirin kalian mau olahraga apa hari ini. Misalkan treadmill. Pikirin apa hal termudah menuju olahraga itu yang bisa membuat kalian atau bisa memberikan kalian momentum hingga pada akhirnya mungkin kalian bakal olahraga. Yang nggak ngebangun momentum misalkan dari awal duduk terus ke kasur, itu nggak ngebangun. Tapi kalau dari duduk berdiri keluar kamar itu ngebangun momentum dan itu merupakan hal valid. Oke, aku bakal setting aja contohnya. Aku bakal keluar kamar dalam 3 detik. Nah, kita bakal menggunakan 3 second rule juga. Dalam 3 detik kalian bakal ngelakuin hal paling gampang tadi yang bakal ngebangun momentum. Kalian gunakan semua tenaga kalian yang kalian bisa kumpulkan semuanya buat keluar kamar doang. Yuk, 3, 2, 1, kita keluar kamar doang. Oke, selesai. Nah, sekarang sok kalian tinggal lanjutkan melakukan yang kalian ingin lakukan. Lanjutin aja, lanjutin olahraga maksudnya, step menuju olahraga sampai kalian mood beneran. Kalau misalkan kalian mau udahan sekarang gak apa-apa, see you hari besok. Tapi kalian udah berhasil ngebangun kebiasaan buat berolahraga ya. Sekarang aku bakal pakai kaos kaki. Next stepnya buat aku adalah kaos kaki. Kalau buat kalian nggak tahu aku olahraga kalian apa, misalkan kalian mau lari keluar, ya keluar rumah dulu aja, keluar rumah dulu aja. Kita pakai dulu ya. Oke, udah pakai kaos kaki, kita lanjut lagi. Kita nyalakan dulu kalau buat aku ya. Nyalakan dulu identifikasi jalan olahraganya supaya kita tahu heart rate-nya berapa ya. Dah, terus langsung mulai aja. Kita langsung mulai aja olahraganya. Seperti biasa aku ngelakuinnya 2,5 km per jam dengan incline 15 derajat. Kita lakukan sembari biasa latihan uh, pronunciation ya, tapi dalam bahasa Indonesia. Oke, menangani kesedihan. Satu-satunya suasana hati yang pada umumnya benar-benar diusahakan untuk dijauhi adalah kesedihan. Gayantis mengamati bahwa ada saja akal orang bila menyangkut upaya menyingkirkan kesedihan. Tentu saja, tidak semua kesedihan harus dihindari. Kesedihan seperti suasana hati lainnya
mempunyai manfaat-manfaat. Kesedihan yang ditimbulkan oleh suatu kehilangan mempunyai akibat-akibat tertentu yang berbeda-beda. Menutup minat kita pada hiburan dan kesenangan, mengarahkan perhatian pada apa yang telah hilang, dan menghimpun energi kita untuk memulai usaha-usaha baru, sekurang-kurangnya untuk sementara waktu. Pendek kata, kesedihan memaksa orang untuk beristirahat dari kesibukan duniawi dan membuat perhatian kita tertuju pada kehilangan tersebut. Merenungkan hikmahnya, dan pada akhirnya membuat penyesuaian psikologis serta menyusun rencana-rencana baru yang akan memungkinkan hidup kita terus berjalan. Berduka ini bermanfaat. Ekspresi yang berkelanjutan adalah sia-sia. William Styron menuturkan deskripsi yang luar biasa mengenai banyaknya manifestasi menyedihkan dari depresi. Antara lain, kebencian pada diri sendiri, perasaan tak berharga, terkurung ketidakbahagiaan sekaligus kegelisahan mengelilingiku, merasa takut dan terkucil, dan yang terutama kecemasan yang menyesakan. Kemudian terdapat tanda-tanda intelektual, bingung, gagal memusatkan pikiran, dan mudah lupa. Dan pada tahap yang lebih lanjut, pikirannya dikuasai oleh gangguan-gangguan anarkis, dan adanya perasaan bahwa proses berpikirku dihantam gelombang asing beracun yang menghapus setiap respons yang menyenangkan dalam kehidupan duniawi. Ada efek-efek fisik, sulit tidur, tak berminat apa-apa, bagaikan mayat hidup, mati rasa, resah. Tetapi yang lebih khusus adalah perasaan tak berdaya yang ganjil, seiring dengan terus-menerus gelisah, kemudian diikuti hilangnya gairah. Makanan, seperti juga semua yang harus dirasa, sama sekali tak berasa. Akhirnya, lenyapnya harapan ketika kabur ketakutan yang sama-sama, menjelma menjadi keputusasaan yang begitu menyakitkan, sehingga nyaris terasa nyeri fisik, suatu rasa sakit yang tak tertanggungkan, sehingga bunuh diri tampaknya merupakan penyelesaian. Dalam depresi berat semacam itu, kehidupan menjadi lumpuh. Tak ada energi baru yang muncul. Gejala-gejala depresi itu sendiri melukiskan hidup yang sedang berhenti. Bagi Styron, tidak ada obat atau terapi yang dapat menolong. Waktu yang berlalu serta perawatan di rumah, sakitlah yang pada akhirnya melenyapkan keputusasaannya. Tetapi bagi sebagian besar orang, terutama yang penyakitnya tidak begitu besar, psikoterapi dapat membantu. Demikian juga obat-obatan. Prozac adalah obat yang sekarang sedang tren, tapi terdapat lebih dari selusin senyawa obat lain yang menawarkan penyembuhan, terutama bagi depresi berat. Fokus saya di sini adalah kesedihan yang lebih umum, yang pada batas atasnya secara teknis disebut checklist depresi subklinis. Yaitu kesedihan biasa. Kesedihan di sini termasuk dalam tentang keputusasaan yang dapat diatasi sendiri. Bila yang bersangkutan memiliki ketahanan mental, sayangnya beberapa strategi yang sering digunakan dapat menjadi senjata makan tuan, membuat orang merasa lebih sedih ketimbang sebelumnya. Salah satu strategi
semacam itu adalah pergi menyendiri. Cara ini tampaknya menarik bila orang yang merasa kecewa, tetapi seringkali tindakan itu hanya menambah perasaan kesepian dan terasing selain kesedihan itu sendiri. Barangkali ini menjelaskan mengapa Tis menyadari bahwa taktik yang paling lazim dilakukan untuk melawan depresi adalah bersosialisasi. Makan-makan di luar, menonton bola atau bioskop. Pendek kata, melakukan sesuatu bersama sahabat-sahabat atau keluarga. Cara ini akan berhasil bila dapat membuat orang tak lagi memikirkan kesedihannya. Tetapi, tindakan tersebut semata-mata memperpanjang suasana sedih bila kesempatan tersebut digunakan untuk merenung-renungkan apa yang membuatnya murung. Sesungguhnya, salah satu faktor utama apakah depresi akan terus bertahan atau segera hilang adalah kadar sampai di mana orang memikirkannya. Mengkhawatirkan apa yang merisaukan kita tampaknya membuat depresi semakin hebat dan berlarut-larut. Pada depresi, ketika kekhawatiran terwujud dalam beberapa bentuk, semuanya berpusat pada sisi-sisi depresi itu sendiri. Betapa lelahnya perasaan kita, betapa sedihnya tenaga atau motivasi yang kita miliki, misalnya, atau betapa sedikitnya pekerjaan yang kita selesaikan. Pada umumnya, tak satupun refleksi ini yang disertai tindakan konkret yang dapat menyelesaikan permasalahan. Kekhawatiran hanya mencakup mengucilkan diri sendiri dan membayangkan betapa tidak nyamannya perasaan Anda. Khawatir kalau pasangan Anda menolak karena Anda depresi, dan bertanya-tanya apakah malam-malam berikutnya Anda juga akan sulit tidur. Kata Susan Nolen Hoxma, ahli psikologi dari Stanford, yang mempelajari apa yang dipikirkan oleh orang-orang yang mengalami depresi. Kadang-kadang orang-orang yang mengalami depresi mencari pembenaran atas apa yang mereka renung-renungkan dengan alasan bahwa itu untuk memahami diri mereka sendiri dengan lebih baik. Padahal mereka justru memicu munculnya perasaan sedih tanpa mengambil langkah apapun yang barangkali benar-benar dapat melenyapkan kesedihan mereka. Jadi, dalam terapi, melamun ini boleh jadi sangat penolong untuk menyelami penyebab depresi bila menjurus pada pemahaman atau tindakan yang akan mengubah Oke, sebelum aku lanjut lagi, aku bisa berkata seperti ini. Wah, lihat, suaraku sudah berubah total karena olahraga suara selama 10 menit mengubah suaraku sebanyak ini. Keren kan? Tapi aku akan rangkum sedikit dulu apa saja yang sudah aku pelajari selama ini. Jadi intinya adalah pertama, yang bisa kita lakukan untuk melawan emosi-emosi amarah, kekecewaan, salah satu yang paling baik adalah dengan cara mendistraksinya. Itu sudah terbukti dengan distraksi-distraksi yang ada di sekitar kita. Tapi kita bisa lakukan itu untuk orang terdekat kita. Bila kita ingin meringankan kekecewaan, kekhawatiran mereka, kecemasan mereka, kemarahan mereka, kita bisa mendistraksi mereka sedikit. Atau yang lain, kita bisa menunggu
emosi itu untuk lewat sejenak supaya apa ya, prefrontal cortexnya atau apanya, lupa bagian otaknya, dia turun dulu. Jadi istilahnya nggak makin panas gitu otaknya. Yang lain lagi adalah Oke, jadi lanjut dari dengan olahraganya. Intinya tadi ya, selain dia distraksi, kita bisa mendistraksi orang yang kita sedang ajak ngobrol supaya meregulasi emosi mereka, supaya nggak terlalu sedih. Misalkan orang lagi curhat, kita bisa mendistraksi dulu bentar supaya kesedihannya atau kemarahan mereka nggak terlalu mengonsumsi mereka gitu. Kedua adalah kita bisa biarkan mereka, beri mereka waktu. Hal itu akan membuat prefrontal cortex mereka untuk semacam menenangkan diri supaya mereka nggak makin panas gitu. Ketiga adalah kita bisa memikirkan hal-hal yang secara objektif atau hal-hal yang membuka perspektifnya, yang tidak menambah minyak pada api, tidak membuatnya semakin gede, tapi pemikiran yang beda gitu, yang mungkin menentang, yang memberikan perspektif baru lah. Itu bisa membuat emosinya tidak terlalu boom, meledak. Itu dalam hal regulasi ya. Selain itu dalam social intelligence, intinya kita harus fokus aja sama siapapun yang kita sedang bicara. Kita beneran hadir saja pada itu, karena sirkuit bawah otak kita itu yang akan merespons pada gestur-gestur muka, gestur-gestur badan. Itu yang bakal mereka maksudnya mereka tuh alam bawah sadar kita secara nggak langsung beradaptasi gitu. Jadi nggak harus kita pikirin, kita natural aja, kita berempati pada orang, kita dengarkan orang ketika mereka sedang berbicara dan ketika kita sedang berinteraksi dengan mereka. Oke, wah keren guys, gue langsung dapet toa di tenggorokan gue guys, langsung gede. Keren dong, masa enggak? Ya, lanjut. Sesungguhnya salah satu faktor utama apakah depresi akan terus bertahan atau segera hilang adalah kabar sampai di mana orang memikirkannya, mengkhawatirkan apa yang merisaukan kita, tampaknya membuat depresi semakin hebat dan berlarut-larut. Pada depresi, kekhawatiran terwujud dalam beberapa bentuk. Semuanya berpusat pada sisi-sisi depresi itu sendiri. Betapa lelahnya perasaan kita, betapa sedikitnya tenaga atau motivasi yang kita miliki misalnya, atau betapa sedikitnya pekerjaan yang kita selesaikan. Pada umumnya, tak satupun refleksi ini yang disertai tindakan konkret yang dapat menyelesaikan permasalahan. Kekhawatiran lainnya mencakup mengucilkan diri sendiri dan membayangkan betapa tidak nyamannya perasaan Anda sendiri.
khawatir kalau pasangan Anda menolak karena Anda depresi dan bertanya-tanya apakah malam-malam berikutnya Anda juga akan sulit tidur. Kata Susan Nolen Hoxma, ahli psikologi dari Stanford yang mempelajari apa yang dipikirkan oleh orang-orang yang mengalami depresi. Kadang-kadang orang-orang yang mengalami depresi mencari pembenaran atas apa yang mereka renung-renungkan dengan alasan bahwa itu untuk memahami diri mereka sendiri dengan lebih baik. Padahal mereka justru memicu munculnya perasaan sedih tanpa mengambil langkah apapun yang barangkali benar-benar dapat melenyapkan kesedihan mereka. Jadi, dalam terapi, melamun ini boleh jadi sangat menolong untuk menyelami penyebab depresi bila menjurus pada pemahaman atau tindakan yang akan mengubah kondisi penyebab kesedihan. Tetapi secara pasif larut dalam kesedihan justru membuat kesedihan itu lebih berat. Melamun dapat juga membuat depresi menjadi lebih parah karena dapat menciptakan keadaan yang lebih menyedihkan. Nolen Hoxma memberi contoh seorang tenaga penjual wanita yang mengalami depresi dan menghabiskan begitu banyak waktu untuk mencemaskan hal itu, sehingga ia tidak muncul pada momen-momen penjualan yang penting. Kemudian hasil penjualannya merosot. Ia pun semakin merasa gagal, yang justru memperparah depresinya. Bila saja ia menanggapi depresi itu dengan berusaha menghibur diri, barangkali ia akan menangani sendiri momen-momen penjualan sebagai cara untuk melepaskan diri dari kesedihannya. Hasil penjualannya kecil kemungkinannya akan merosot, dan pengalaman melakukan penjualan itu sendiri bisa memperkuat kepercayaan diri serta mengurangi sedikit depresinya. Nolen Hoxma menemukan bahwa wanita jauh lebih sering melamun bila sedang depresi dibandingkan pria. Menurutnya, hal ini mungkin merupakan sebagian penyebab mengapa wanita yang terdiagnosis mengidap depresi 2 kali lebih banyak daripada pria. Tentu saja, fakta mengungkapkan kesedihan mereka, mengungkapkan kesedihan mereka, atau lebih banyak hal dalam hidupnya yang bisa membuatnya bersedih. Pria yang mengalami depresi lebih suka menenggelamkan diri dalam alkoholisme, yang dalam hal ini jumlah mereka 2 kali wanita. Terapi kognitif yang bertujuan untuk mengubah pola pemikiran seperti itu dalam sejumlah studi terbukti sama efektifnya dengan obat-obatan dalam mengatasi depresi klinis ringan. 2 strategi yang secara khusus amat efektif untuk memerangi depresi adalah: pertama, belajar melawan pikiran-pikiran yang mencemaskan saat merenung, mempertanyakan keefektifannya, dan mencari alternatif penyelesaian yang lebih baik. Kedua, membuat jadwal selingan yang menghibur dan menyenangkan.
Reminder harian untuk mengapa kamu harus memulai olahraga hari ini bukan besok. Sore ini bukan sore besok. Kenapa? Karena dalam berolahraga, kamu nggak bisa yang namanya brute force atau memaksakannya dengan semua tenagamu dan berharap kamu bisa konsisten setiap harinya. Dibutuhkan yang namanya konsistensi, dan oleh karena itu dibutuhkan yang namanya kebiasaan. Jadi yang ingin kalian lakukan bukanlah untuk olahraga hari ini dengan idealnya kalian. Misalkan kalian olahraga 45 menit full. Bukan seperti itu kawan. Yang harus kalian lakukan instead atau selain itu, atau yang seharusnya kalian lakukan adalah kalian harus berpikir gimana caranya kalian bisa membangun kebiasaan olahraga setahun ke depan. Karena kalau kalian udah punya kebiasaan olahraga yang benar dalam setahun ini, gue yakin kedepannya kalian bakal sehat, kedepannya kalian punya bakal badan yang bagus, atletik, sehat. Kalau kalian punya kebiasaannya, coba kalian bayangin orang yang setiap hari berolahraga aerobik ya mungkin, atau lari setiap hari selama 30 menit, terus pergi ke gym, kemudian makannya sehat, tidurnya sehat setiap hari, dan dia nggak pernah miss. Coba kalian bayangin, apakah orang itu akan menjadi seseorang yang sehat, atletik, dan terlihat baik secara fisik? Tentu saja kan bakal berpikirnya iya. Dan itulah yang harus kalian kejar. Kalian mengejar untuk menjadi orang seperti itu, mempunyai atribut seperti itu, berolahraga setiap hari walaupun moodnya lagi jelek, walaupun tenaganya lagi nggak ada, walaupun ada kejadian yang menimpa tapi mungkin nggak terlalu parah, tapi itu mempengaruhi kalian secara mental, tapi tetap aja kalian berolahraga secara konsisten. Cara gimana? Hari ini kalian jadwalin olahraga kapan? Jam 3 misalkan. Jam 3 itu kalian lakukan hal termudah menuju olahraga tersebut. Entah itu pakai kaos kaki, entah itu keluar rumah, keluar kamar, berdiri dari kasur. Kalian lakukan itu. Dan kalian lakukan namanya 3 second rule. Ketika jam 3 itu, kalian hitung mundur. Dalam 3 detik, 3, 2, 1, kalian bakal bangun dan melakukan hal terkecil itu. Hal yang minimumnya tadi itu. Kalian lakukan itu. Aku jamin, lama-kelamaan memulai berolahraga bakal lebih gampang. Dan kalian akan membangun habit atau kebiasaan olahraga. Karena ini day ke-42 aku, dan awal-awal aku malas buat olahraga, dan sampai makin kesini aku udah mulai ngebangun identitas bahwa aku adalah seseorang yang rajin berolahraga. Jadi berolahraga makin gampang aja gitu, snowball effect, makin lama makin gampang. Jadi kalian mulai dulu aja hari ini, jangan mulai besok, please jangan mulai besok. Oke, itu reminder buat hari ini. Kalau kalian pengen dapat reminder seperti ini setiap harinya, jangan lupa buat follow. See you in day ke-43. Bye bye.